Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathul Qorib, editor in-chief dari Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi, biasa dikenal GSIP. Nah, hari ini saya ingin memberikan panduan kepada teman-teman untuk bagaimana caranya registrasi sehingga nanti sampai upload ke jurnal, terutama yang OJS 2. Nah, di GSIP ini yang saya gunakan untuk contoh nanti adalah OJS 2 gitu. Jadi sekarang sudah ada OJS 3, kami di sini juga ada Jurnal Komunikasi Nusantara OJS 3. Nanti mungkin akan kita berikan panduan pada periode berikutnya. Nah, ini akan ada terdiri dari beberapa part, beberapa bagian. Pertama ini adalah registrasi dan upload artikel. Nanti akan ada part yang lain, kita tunggu saja. Nah, sekarang kenapa saya membuat panduan ini? Karena banyak sekali teman-teman mahasiswa, termasuk juga kolega dosen yang masih kesulitan untuk registrasi jurnal. Terutama biasanya adalah teman-teman kolega dosen yang sudah senior dan juga mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan tugas dari dosen, mahasiswa yang menjadi persyaratan lulus adalah jurnal. Nah, begitu biasanya kesulitan karena memang tidak pernah upload jurnal, tidak pernah registrasi di jurnal. Nah, di GSIP ini ataupun di jurnal OJS 2 yang lain, tinggal teman-teman ketik aja di Google nama jurnal yang pengen kalian masuk. Jadi kita di sini adalah jurnal GSIP Unitri. Kita klik jurnal GSIP Unitri. Nah, di sini biasanya akan muncul jurnal yang ingin kita upload, yang ingin kita publish di situ. Di sini ada GSIP. Langsung kita klik. Nah, sebelum kita lebih jauh, saya ingin memberikan pandangan, memberikan wawasan dulu nih. Biasanya kepada teman-teman mahasiswa yang disuruh dosennya, pokoknya dapat LOE, Letter of Acceptance. Nah, atau teman-teman dosen yang pengen cepat gabung dan lain sebagainya. Ini untuk registrasi dan upload artikel di OJS manapun, ini contohnya adalah GSIP di Unitri. Pastikan email teman-teman aktif. Nah, email aktif ini juga berarti teman-teman tahu passwordnya gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman sudah registrasi, kita kirim aktivasi ke email, ternyata tidak hafal passwordnya, lalu akhirnya mengulang. Nah, jadi nggak bisa. Pastikan emailnya aktif dan biasa kita gunakan sehari-hari, karena setiap pemberitahuan dari proses artikel di jurnal biasanya akan melalui email. Jadi ini harus diperhatikan. Yang kedua, pastikan artikel sudah sesuai dengan template GSIP atau template artikel di jurnal yang lain. Nah, di mana kita tahu ada template-nya? Pasti semua jurnal yang profesional sudah memiliki template khusus. Nah, kalau di GSIP kita bisa lihat, nggak ada. Kemudian ini fokus, editorial, peer review, registration, artikel template. Nah, biasanya jurnal-jurnal yang lain juga punya artikel template gitu. Jadi biasanya akan ada di sini atau di mana. Pokoknya cari aja di halaman depan, insya Allah pasti ada template dari artikel jurnalnya. Nah, ini adalah contoh dari artikel jurnal yang dimaksud. Jadi kita harus mengikuti template. Kalau kita nggak mengikuti template jurnal tersebut, maka ini menyulitkan editor. Kalau menyulitkan editor, biasanya editor males atau review males, akhirnya di reject, ditolak. Kalau nggak gitu, dihubungi lagi autornya supaya mau memperbaiki. Gitu. Jadi ini adalah template dari GSIP. Jadi judul menggunakan huruf kapital di awal kata dan lain sebagainya. Ini diperhatikan. Termasuk misalnya susunan pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan. Nah, teman-teman mahasiswa atau kolega dosen, ada yang menganggap artikel itu sama persis susunannya dengan skripsi atau tesis. Nah, ada memang jurnal yang susunannya sama. Misalnya ada pendahuluan. Biasanya kalau di skripsi pakai latar belakang, kita pakai pendahuluan. Kemudian ada yang jurnal itu di sini bukan metode penelitian, nggak langsung ke metode, tapi tinjauan pustaka atau kajian teoritis. Tapi di GSIP dan sebagian besar tampaknya jurnal-jurnal itu kajian pustaka atau referensi-referensi teoritis itu masuk di pendahuluan. Nah, ini harus diperhatikan, termasuk soal spasi,
kemudian isi latar belakang, dukung konsep, teori-teori, hasil penelitian, sumber-sumber pustaka yang relevan, itu semua ditaruh sini. Kemudian ini ada metode penelitian, ini kalau di GSIP langsung ke metode penelitian. Nah, ini teman-teman harus perhatikan. Hasil pembahasan kesimpulan termasuk daftar pustaka. Nah, daftar pustaka untuk beberapa jurnal yang sudah go nasional, go internasional itu menggunakan ada manajer daftar pustaka. Nah, di sini yang kita gunakan di GSIP adalah disarankan, ini wajib ya, menggunakan reference manager Mendeley. Nah, jadi teman-teman boleh milih, biasanya jurnal yang lain akan menggunakan referensi manajer yang lain. Nah, ini adalah punya GSIP. Jadi teman-teman kemudian download di sini karena bentuknya ini template-nya berupa Word, jadi akan lebih memudahkan teman-teman. Jadi tinggal diganti seperti itu. Kalau artikelnya sudah sesuai dengan template, misalnya ini nanti saya akan menggunakan artikel ini artikel rekan kami. Nah, ini kan tidak sesuai, jadi kita sesuaikan dulu. Ini ada 14 spasi 1, berarti kita ganti menjadi 14 spasi 1 tengah. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman harus ganti. Misalnya semuanya kita pakai, ini ada gang, jadi kita pakai 8 misalnya. Yang di sini nggak ada gangnya, maka kita kasih 0, sehingga ini mepet semua. Kemudian, ini ada gangnya juga, gang. Teman-teman tahu gang ya, semoga tahu. Oh, enggak. Jadi ini juga di tengah. Nah, kemudian ini kalau abstraknya adalah terdiri dari Time New Roman 10. Jadi kita harus ganti menjadi 10. Nah, kemudian tulisan abstraknya di situ. Nah, karena ini untuk contoh, jadi hanya sekedar contoh saja, teman-teman kalau mengikuti template-nya maka ada bahasa Inggris terlebih dahulu, kemudian ada keyword dan lain sebagainya. Tapi ini contoh aja ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada pendahuluan. Ini semua hurufnya itu 11 ya. Nah, jadi di sini ini hurufnya 11. Kalau teman-teman nanti download tahu ini adalah 11. Jadi Time New Roman karena yang paling besar adalah 11. Ini kita ubah lagi jadi 14. Kemudian ini 11. Ini adalah 10. Nah, ini harus diperhatikan oleh teman-teman ketika mau upload artikel. Nah, kemudian ini sudah selesai. Kita save. Nah, kita buka untuk jurnalnya. Nah, setelah kita siap artikelnya, sudah disesuaikan dengan template-nya. Ini template, kita tutup dulu. Sudah siap dengan template, maka waktunya kita registrasi. Nah, registrasinya ini, teman-teman lihat pendaftaran, registrasi, dan lain sebagainya. Teman-teman lihat, jadi kita di sini ada registration. Kalau GSIP di sebelah kanan, kita klik registration, kemudian kita isi. Bentar, nah ini kita isi. Kalau artikel kita yang tadi, ini ada 3 nama. Ada 3 nama, jadi kita harus ngisi 3 kali. Kita ubah dulu. Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Oke. Kita isi. Nama pertama tadi adalah Alfred P. Waru. Nah, kita daftar dulu ya. Saya terdistraksi. Jadi kita langsung lihat setelah registrasi, kemudian kita username. Nah, username ini kita misalnya Alfred. Nah, namanya tadi kan Alfred ya. Ya, Alfred. Nah, kemudian misalnya Alfred Waru biar atau Alfred aja deh. Nah, kemudian passwordnya ini bisa kasih password terserah dari teman-teman ya. Misalnya passwordnya, kemudian kita ulangi. Nah, setelah selesai kita klik validation, I'm not robot. Kita isi yang ada bintang-bintangnya.
Salutation nggak usah, first name. Nah ini baru tadi Alfred ya. Jadi kita sesuaikan dengan nama kawan-kawan. Nah, karena namanya emang Alfred V. Waru, jadinya 3 kata. Nah, bagaimana kalau namanya nggak sampai 3 kata? Misalnya nama saya Fathul Qorib, berarti Fathul ada di sini, kemudian middle name nggak usah diisi, langsung Qorib gitu. Bagaimana kalau namanya cuma 1? Misalnya Fathul saja atau Alfred saja, maka di sini dikasih nama Alfred, di sini juga dikasih nama Alfred. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, Alfred. Maka biasanya ada kolega saya itu biasanya namanya double kayak begini, Alfred gitu. Tapi kita sekarang contohnya adalah Alfred V. Waru. Inisial ya, AVW. Tentunya nggak ada bintangnya ya, jadi boleh dikosongi. Kemudian affiliation ini berarti asal kampus atau program studi atau lembaga di mana kawan-kawan bernaung. Jadi misalnya di sini karena kita semua dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Tribhuwana Tunggadewi, berarti kita tulis affiliation-nya adalah prodi kita. Kemudian signature nggak usah, nggak apa-apa. Email, nah ini emailnya kita pakai. Oke. Gitu ya. Kemudian konfirmasi email, kemudian ORCID ID. Kalau kawan-kawan teman-teman punya ORCID ID, silakan ditambahkan. URL silakan ditambahkan. Dan kemudian handphone. Nah ini wajib ya teman-teman ya, wajib supaya nanti kita bisa menghubungi autor ketika terdapat kendala dan lain sebagainya. Fax tidak usah, mailing address ini alamat instansi. Jadi kalau misalnya di sini adalah ini, maka kita tinggal instansi kita ini misalnya. Oke. Country jangan lupa ditulis. Kalau kita orang Afrika, tulis orang Afrika, Asia, ini Indonesia. Kita Indonesia. Bio statement silakan diisi, misalnya terkait dengan ini ya, biografi diri kita, silakan diisi kalau mau. Nah, di sini jangan lupa kalau teman-teman nanti khawatir lupa username sama password, ini klik send me a confirmation email including my username and password. Jadi akan dikirim secara otomatis username dan password kawan-kawan di email teman-teman ya. Gitu. Jadi kalau nggak mau nggak apa-apa, nggak usah. Nah di sini yang harus teman-teman perhatikan adalah teman-teman di sini sifatnya mau ngapain? Mau jadi pembaca aja. Jadi cuma baca-baca, punya akun, bisa baca semuanya, atau jadi autor. Nah kalau jadi autor teman-teman bisa submit artikel. Nah tujuan kita ke sini kan daftar ini agar bisa submit. Maka jangan lupa autor ini dicentang. Bagi rekan-rekan dosen yang mau menjadi reviewer, silakan diklik ini. Yang nggak mau, nggak apa-apa. Jadi nanti akan kami pertimbangkan di editorial, akan dipertimbangkan apakah teman-teman nanti kita hubungi atau tidak untuk menjadi reviewer. Nah, setelah ini semua selesai, nah ini karena terlalu lama, jadi kita harus validasi lagi. Setelah selesai semua, kemudian kita register. Bim salah bim, abrakadabra. Nah, ini kemudian kita harus memvalidasi email yang dikirim ke. Nah, tadi kalau sudah divalidasi di email, nanti diklik aja link yang ada di email, kemudian nanti akan mengarah kepada website GSIP ini. Nah, kemudian teman-teman login. Nah, di login ini kita pakai remember my username and password biar terrecord di laptop teman-teman supaya nanti password kalau lupa bisa otomatis gitu. Kemudian kita login. Nah, di sini nanti kita sudah mulai akan masuk ke submission atau ngupload artikel. Nah, di sini juga perlu diperhatikan caranya. Nah, ini ada author di sini karena kita tadi daftar sebagai author. Nah, di sini kita ada 0 review, 0 aktif, kemudian yang diedit juga tidak ada. Ini adalah tanda kalau kita sudah pernah diterbitkan di jurnal di sini, kalau ini yang sedang aktif gitu. Nah, ini adalah 0.
maka kita sekarang submit. Jangan lupa kita siapkan untuk artikelnya. Kalau sudah ready seperti ini, dicek sekali lagi. Kalau sudah lengkap, langsung kita mulai submission. Kita klik new submission ini. Jadi biasanya pasti ada di sini kalau OJS 2. Kita klik new submission. Nah, biasanya teman-teman yang baru mau akan ngupload artikel itu kebingungan. Kalau kita ngupload di medsos kan gampang aja kan. Jadi kalau kita ngupload ya tinggal ditulis gitu aja. Nah, tapi di sini ini ada beberapa step. Nah, di sini ada step 1, step 2 nanti, step 3, step 4, step 5. Jadi ada beberapa step ya yang harus teman-teman perhatikan. Nah, untuk step pertama ini ada checklist. Sebenarnya ini terkait dengan aturan ketika ngupload di OJS dan aturan ketika teman-teman harus baca author guideline dan lain sebagainya. Jadi ini kita centang saja semua. Kita centang. Ini. Jadi kemudian ini kita ada pesan nggak untuk editor gitu. Misalnya pesannya adalah ini hasil penelitian kami, mohon berkenan untuk memprosesnya agar dapat publis di GSIP. Terima kasih. Salam Fred. Nah, ini boleh. Jadi terserah teman-teman. Dikosongi juga boleh. Kita save and continue di sini. Dikosongi juga boleh ya. Nah, kemudian kita step yang kedua, upload submission. Nah, upload submissionnya ini kita berharap dalam bentuk Word, dalam bentuk Microsoft Word, jangan PDF. Gitu. Kenapa? Karena ada proses review yang nanti akan ada catatan di dokumen. Nah, kalau itu di PDF agak sulit, tapi kalau di Word nanti editor juga bisa bantu karena setelah ini ada proses editorial yang dia harus menghilangkan nama dan afiliasi teman-teman penulis di artikel tersebut untuk dikirim ke reviewer. Jadi reviewer itu nggak tahu ini tulisan siapa, dari kampus mana itu nggak tahu. Yang tahu hanyalah editornya gitu. Maka harus dalam bentuk Microsoft Word. Nah, ini kemudian kita upload choose file. Kita pilih filenya gimana ya? Nah, ini dalam bentuk Microsoft Word. Kemudian kita upload. Di sini ada tulisan ensuring a blind review. Maksudnya adalah pastikan bahwa nama penulis dan afiliasi di dalamnya itu nggak ada. Itu. Tapi yang dipakai GSIP tetap ada untuk yang sekarang dari author. Nanti untuk memastikan blind reviewnya dari editornya, nanti akan dihapus sendiri. Itu. Nah, ini berarti sudah muncul submission filenya. Ini nama filenya, ini identitas file kita di GSIP itu seperti ini, berupa angka-angka. Kalau di OJS yang lain, OJS 3 biasanya artikel, kemudian angka-angka-angka. Nah, ini adalah identitas dari artikel kita. Filenya ini size-nya 3 MB, data diupload, jadi ini lengkap semua. Nah, setelah selesai, kemudian kita save and continue. Nah, ini enter metadata. Metadata itu identitas dari artikel. Jadi ada authors, ada abstrak, ada daftar pustaka, macam-macam adalah identitas dari artikel itu sendiri. First name, Alfred. Nah, ini yang awal tadi. Karena dia sebagai orang yang submit, dia register. Jadi namanya sudah otomatis ada. Apa yang belum ada? Nah, ini semua sudah lengkap. Jadi sekarang autornya kan 3. Ini baru 1 ya kan. Nah, ini sudah title dan abstrak gitu. Jadi ini kita add author. Ini tambah author di sini. Ini yang sering kali teman-teman uploader atau penulis artikel pemula itu enggak ditulis lagi gitu. Nah, ini ada add author. Jadi silakan diklik, kita nambah author lagi. Nah, di sini. Ini kan tadi author pertama. Kemudian ini sekarang nambah author. Nama autornya adalah Heru
Prasetya Widodo. Nah, kebetulan 3 kata. Emailnya adalah Heru PW. Ini saya hafal karena kolega saya. .com. Nah, gmail.com, Orchid ID kita nggak usah tulis, URL-nya nggak usah, afiliasinya sama. Nah, ini kalau afiliasinya berbeda, silahkan ditulis sesuai dengan afiliasi dari masing-masing penulis. Country, Bangladesh, Indonesia. Ini udah selesai. Kalau ternyata kita salah nulis autornya, sedangkan sudah disimpan, kita bisa delete di sini. Gitu ya. Oke. Nah, ingat di sini adalah principal contact for editorial correspondent. Jadi ini adalah email korespondensi. Biasanya siapa sih di antara 3 autor ini yang akan kita hubungi, yang menjadi koresponden autor, yang email-emailan yang kita hubungi. Nah, kalau di sini Alfred karena dia yang penulis pertama sekaligus emailnya yang dipakai di sini. Nah, ini kan Alfred, ya kan? Nah, kalau kita mau koresponden autornya beda, misalnya kita pakai yang lain, ini harus diganti. Bentar, agak lemot. Nah, ini harus diganti seperti ini. Kemudian di dalam sini, ini yang dicentang adalah di sini, set. Nah, maka otomatis nanti Mr. Heru ini, agak lemot ya, Mr. Heru ini yang akan menjadi koresponden autor. Tapi untuk contoh artikel ini yang menjadi koresponden autor adalah penulis pertama. Jadi penulis kedua, ketiga itu boleh jadi koresponden autor. Tidak harus penulis pertama. Itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Nah, kemudian karena penulisnya ada 3, kita add author lagi. Add author. Kemudian kita isi lagi nama. Nah, namanya cuma 2 kata. Kemudian email. Emailnya ini Orchid ID nggak saya tulis dan lain sebagainya. Oke, tulis semua ya. Nah, ini koresponden autornya kita kembalikan lagi ke penulis pertama. Kemudian judul ditulis juga. Kita tinggal copy paste saja. Judulnya, mohon maaf, kalau di GZIP kita pakai model huruf awal yang besar. Jadi jangan kapital semua ya. Dalam berarti huruf kecil. Sudah pas. Kemudian kita copy pastekan di sini. Abstrak ini kita copy semua, bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Kita copy di sini. Kita hapus tulisan abstraknya. Nah, sudah jadi. Jadi bahasa Inggris Indonesia. Ingat ya, ini dikasih spasi seperti ini. Jadi jangan ditulis yang mepet-mepet semua. Jadinya nanti ketika dilihat itu nggak menarik. Keyword ini boleh dituliskan di sini. Boleh. Kemudian language biarkan, kontributor biarkan, ini agensi yang biasanya membiayai. Kemudian reference ini adalah daftar pustaka. Kita tinggal copy daftar pustaka. Nah, di sini kan biasanya akan ribet seperti ini ya. Jadi kita nah ini. Nah, jadi biar bagus seperti ini, gitu ya.
Kalau gini kan bagus. Mana ini? Oke. Kemudian setelah kita pastikan ini sudah beres, sudah beres, sudah beres, sudah beres semua. Oke. Oke, semua udah beres. Kemudian save and continue. Step yang keempat, upload supplementary files. Nah, supplementary files ini biasanya macam-macam untuk beberapa jurnal. Biasanya suplemen ini, file suplemen ini bisa berupa surat pernyataan bebas plagiasi atau surat pernyataan bahwa artikel ini tidak sedang dipertimbangkan di jurnal yang lain. Karena haram hukumnya seorang penulis artikel mengirimkan artikelnya pada 2, 3, 5 jurnal dengan harapan mana yang lebih cepat itu yang akan dia tanggapi. Itu nggak boleh. Itu etika dan itu sudah masuk dalam pelanggaran. Nanti akan di blacklist namanya pada jurnal-jurnal yang seasosiasi dengannya. Biasanya begitu, ada kesepakatan. Karena kita nggak ada supplementary files, ya udah nggak ada. Nah, teman-teman kalau misalkan ada hasil cek plagiasi dari lembaga semacam Turnitin dan lain sebagainya, itu boleh diupload di sini sebagai bukti bahwa artikel kita itu non plagiat. Kemudian kalau ada kita upload di sini ya, kalau nggak ada kita save and continue. Nah, ini yang terakhir. Sudah lengkap semua, kemudian kita finish submission. Set. Nanti kita akan email. Jadi teman-teman akan menerima email. Jangan lupa kita aktif submission. Jadi harus diaktifkan submissionnya. Kalau nggak diaktifkan nanti sulit untuk diproses. Set. Nah, ini adalah hasil dari registrasi sampai upload artikel teman-teman. Munculnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman login akan seperti ini. Kita coba logout. Kemudian kita login kembali. Mari kita cek. Teman-teman kalau login awal ini adalah awal mulanya. Jadi seperti ini. Ada author, 1 aktif. Tadi kan kosong, 0 kan? Nah, sekarang 1 aktif. Kalau mau submit lagi, tinggal klik ini. Mengulangi hal yang sama. Tapi kami sarankan jangan mengupload dalam satu volume 2 kali, 3 kali. Karena nggak akan kita terbitkan satu nama yang sama dalam satu terbitan. Bahkan kita juga menghindari 2 terbitan berturut-turut ada nama yang sama. Itu boleh, tapi menurut pendapat kami nggak bagus untuk kesehatan jurnal. Jadi ini ada 1 aktif, silakan diklik dan kemudian ini yang tadi artikel yang sudah kita upload. Statusnya teman-teman bisa lihat di sini. Waiting assignment. Nah, waiting assignment nanti kalau sudah melewati proses sudah ditentukan editornya, maka ini akan berganti ke review. Kemudian ada proses review, kemudian setelah review selesai akan ada proses editing, kemudian nah teman-teman, untuk artikel ini tadi saya sudah menentukan editor yang nanti akan memproses artikel yang ditulis oleh Alfred ini. Jadi kalau kita lihat, kalau sudah ditentukan editor dan kemudian editor nanti akan menentukan reviewernya, maka hasilnya akan ada statusnya adalah in review. Nah, ini teman-teman author supaya memperhatikan di sini nanti sampai mana untuk reviewnya. Bisa dilihat di sini in review, misalnya kita klik di in review. Nah, untuk in review ini kita ada ronde pertama. Kita kayak tinju ya, ronde pertama. Nah, nanti teman-teman akan disuruh untuk ngupload revisian di sini. Diupload di sini. Gitu ya. Jadi silakan diupload revisian di sini. Nanti tunggu ketika di sini sudah ada review dari reviewer. Gitu. Jadi kalau sudah ada reviewer di sini 1, 2, 3 misalnya, dibaca, diperbaiki, kemudian diupload di sini. Nah, kebanyakan teman-teman author itu setelah submit
pulang, pergi, nggak ngecek lagi. Dan kalaupun sudah direview, nggak kembali-kembali. Gitu. Jadi nggak ngupload-ngupload revisian, sehingga kita tidak bisa memproses tugas-tugas berikutnya. Gitu. Itu saya harap teman-teman semua paham, dan kemudian nanti bisa upload di GSIP, bisa bekerja sama dengan GSIP untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia melalui penerbitan artikel ilmiah. Demikian dari saya, semoga penjelasan ini lengkap dan memudahkan teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum.